Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berkahi dan Allah berikan kita iman dan hidayah. Maka sebagai wujud syukur kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu semuanya, siang ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga Allah berkahi usia kita dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. Ini kita waktu terbatas sampai pukul 1 siang. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. Handphonenya sejenak kita sesuaikan dulu. Semoga dengan perantara Al-Fatihah para almarhumin yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang mewakafkan tempat ini, semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Dan semoga kita yang hadir pada saat ini Allah berkahi usia kita dan Allah terima semua amal ibadah kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata tujuannya hanyalah untuk ibadah. Jadi keberadaan kita ini sebenarnya tujuannya adalah untuk apa? Ibadah. Ibadah itu dalam Islam ada yang vertikal, ada yang horizontal. Biasa dikenal dengan sebutan hablum minallah, juga ada yang disebut hablum minannas. Berarti dari situ kita bisa pahami surga itu bukan hanya dengan amalan hablum minallah, tapi surga pun juga dengan amalan hablum minannas. Nah, salah satu amalan yang membuat kita ini dipermudah Allah menuju surga adalah dengan berkeluarga atau menikah. Maka nikah dalam Islam adalah sebenarnya berarti juga ibadah. Maka sholat zuhur barusan kurang lebih 10 menit, duha 8 rakaat kurang lebih setengah jam, tahajud 8 rakaat kurang lebih setengah jam, umroh reguler biasanya 9 hari, benar ya? Haji kurang lebih 40 hari, puasa di bulan Ramadan kurang lebih sebulan. Nah, kalau ada yang tanya, ada nggak ibadah yang paling lama dalam hidup kita dan yang kita kerjakan tanpa kita sadari berbuah pahala? Jawabannya ada, yaitu nikah. Maka nikah adalah ibadah yang terlama dalam hidup kita. Saya ulangi ya, nikah adalah ibadah yang paling lama dalam apa? Hidup kita. Sekarang ikuti saya, kita baca Quran 13 ayatnya 23. Angkat suaranya ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu
Aden, masuk ke dalamnya bersama orang yang soleh. Saya ulangi, ada surga, nama surganya adalah apa tadi? Aden, masuk bersamanya dengan orang-orang yang soleh. Sedangkan di Quran suratnya 52 ayatnya 21 Allah katakan bukan soleh tapi beriman. Apa tadi? Beriman. Kalau dalam Quran surat 52 ayat 21 orang yang beriman, kalau di surat ke-13 ayat 23 orang yang soleh. Iman identik hablum minallah, soleh identik hablum. Makanya anak, istri, keluarga jangan hanya kenalkan hablum minallah, tapi juga kenalkan hablum minannas. Maka ada surga namanya surga Aden. Aden, apa tadi? Aden, masuk ke dalamnya bersama orang yang soleh. Dari siapa Ustaz? Dari nenek moyangnya, orang tuanya, dari pasangan-pasangan hidupnya, dan dari anak keturunannya. Maka Pak Hamid punya istri, maka sebenarnya istrinya Pak Hamid adalah istri di dunia juga istri di surga. Maka Pak Hamid akan ketemu lagi dengan istrinya di surga, nama surganya adalah Aden. Amin ya. Berarti kalau begitu istri kita sekarang, suami ibu sekarang sebenarnya adalah istri, suami, pasangan hidup di dunia dan di mana tadi? Akhirat. Berarti kalau begitu tujuan pernikahan kita adalah dunia juga apa? Berarti istri kita sekarang istri akhirat, suami ibu sekarang suami akhirat, tapi dengan bentuk yang berubah. Bisa mengalahkan cantiknya bidadari, dan sifatnya barangkali istri ada yang galak. Ada nggak suami sama istrinya takut? Ada apa enggak? Enggak ada. ATM-nya di bawah istri. Apa Pak Hamid? ATM ada ATM yang dibawa istrinya? Ada. Udah lagi ya. Nah, berarti kalau begitu istrinya di dunia ini galak, istrinya di dunia ini sifatnya begini dan begitu, tapi di surga sifatnya berubah. Karena di surga tidak ada marah, tidak ada dendam, salama ucapannya baik. Maka kalau ada yang tanya mana yang lebih baik, istri atau bidadari, maka jawabannya istri. Bidadari sekarang sudah ada, tapi kalah cantik dengan siapa tadi? Istri. Tapi syaratnya membawa keluarga ke sorga dengan bermodal dua. Yang pertama, Hablum minallah. ya Allah mudahkan ya Allah jamaah menerima ilmu. Bapak sehat semuanya ya. Maka bermodalkan dua, hablum minallah, hablum minannas. Dalam Quran ditulis iman dan amal soleh. Apa tadi? Iman dan apa tadi? Amal soleh. Maka disitulah mulai saat ini jadikanlah keluarga kita keluarga dunia dan akhirat dengan bermodal iman dan amal soleh. Dan kalau ada yang tanya apa nama surga buat keluarga pasangan suami istri, cucu, anak, nenek moyang orang tua, yaitu surga namanya Adnan. Adnan. Ini siapa nih yang kamera namanya ini? Jeffrey. Nah, nama surga namanya Aden. Kalau nama saya Adnan. Kalau Adnan artinya murah senyum, dan kalau bicara pendengar senang hati. Udah, lagi ya. Jadi mulai saat ini tadi tandain Pak, suratnya 13 Ar-Ra'd ayatnya 23. Nanti pulang dari sini tunjukin ke istri, kita akan ketemu lagi di sini, gitu ya. Dengan catatan istrinya tidak menikah lagi. Maka apabila istrinya punya suami dua, maka di antara dua ini kata Rasulullah, itu mana yang paling bagus akhlaknya? Saya ulangi, nggak pakai o. Memang begitu hadisnya Pak Hamid ya. Kalau umpama istri punya suami ini dua, yang pertama Pak Hamid, yang kedua Pak Jeffrey, maka yang meninggal siapa? Pamit. Dan yang lain dulu ya. Yang pertama si A, yang kedua siapa? B. Kemudian yang pertama sudah meninggal dan menikah lagi dengan yang kedua, ayyuhum ahsanu akhlaqan. Kata Nabi, siapa di antara dua ini yang paling ya Allah mudahkan yang paling bagus akhlaknya.
Apa tadi? Yang paling apa tadi? Bagus. Apabila dua-duanya bagus akhlaknya, diakhiri azwajiha, bertemunya dengan yang terakhir. Makanya istrinya Abizar atau Abu Zar, ulangi ya, istrinya Abu Zar al-Ghifari. Ketika itu Abu Zar meninggal, istrinya cantik, lalu dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nggak mau, kenapa? Karena suami meninggal, kemudian istrinya menikah lagi, nanti ketemunya dengan suami yang kedua jika dua-duanya bagus akhlaknya. Bisa dipahami semua ya. Berarti kalau begitu suami istri adalah dunia dan akhirat selama istrinya tidak menikah lagi. Bisa dipahami. Tapi kalau umpama suami beristri lebih dari satu, ketemunya sama yang mana, maka dipertemukan dengan semuanya, tapi tidak ada rasa cemburu di sorga nanti. Jeffrey sehat Jeffrey. Ya Allah ya Rahman ya, hilang tuh ya. Nggak terusin lagi ya. Berarti kalau begitu jaga pasangan hidup kita, karena mereka adalah dunia dan tapi boleh apa enggak si istri menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya? Enggak boleh, nunggu iddah selesai dulu, yaitu 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena khawatir selesai berhubungan suaminya meninggal dan dia langsung menikah, maka nih janinnya ke siapa? Bapaknya. Bisa dipahami gak nih? Ya, makanya nunggu berapa tadi? 4 bulan. Tapi saya balik, sekarang istrinya meninggal dunia, apakah iddah suaminya nunggu 4 bulan 10 hari untuk nikah yang kedua? Enggak. Maka boleh enggak pekan depan atau minggu depan nikah dengan yang kedua? Boleh. Jangan ngegas dong, biasa aja. Jangankan minggu depan, semalam loh. Malam boleh Pak. jangankan seminggu, sehari kemudian ada orangnya aja. Dan lagi suratnya kedua ayatnya 233, angkat suaranya yuk, ikuti saya Pak. Entah kapan saya kesini lagi bawa catatan, jadi ayatnya ditulis, entah dibicarakan buat keluarga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya begini biar kita baca Quran bareng-bareng. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Pandangan ke depan dulu. Seorang ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan susuannya, saya ulangi 2 kali. Bagi seorang ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun sempurna penuh. Jika yang ingin menyempurnakan susuannya, maka Al-Quran menyuruh, Allah mengatakan baiknya istri menyusukan anak selama 2 tahun. Maka angka 2 tahun itu tertulis dalam Quran. Tapi yang mau 2 tahun. Kalau yang nggak mau 2 tahun, setahun setengah, setahun, bahkan nggak menyusui, boleh apa enggak? Jangan ragu. Bagi yang ingin menyusui selama 2 tahun. Kalau ada istri perempuan nggak menyusukan anaknya bahkan kurang dari 2 tahun, boleh apa enggak? Boleh. Tapi baiknya berapa tahun? Sekarang ke depan dulu. Ini kan Quran, firmannya siapa? Allah. Ada kebaikan enggak? Ada. Dan janjinya Allah nggak pernah ingkar. Dalam salat sholat tahajud, sama-sama yuk. Inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janji engkau ya Allah pasti benar. Sama-sama. Janji Allah pasti benar. Allah nggak ingkar janji. Janji Nabi Muhammad pasti benar. Janjinya Ustaz Benar. Lihat Ustaznya. apa Pak Amin? Lihat Ustaznya. Lihat Ustaznya. Ini harus diruqyah kayak gitu. Sebenarnya lagi ya. Ada nggak Ustaz yang datang ke pengajian telat? Jadi Ustaz pun bangun. Apa janjinya Allah? Sini dulu yuk. Setiap ibu yang menyusui pasti ada kebaikan. Saya ulangi ya. Setiap apa tadi?
Ibu yang menyusui pasti ada, tolong dihafalkan saya. Setiap tetesan air susu ibu yang ditelan anak berbuah pahala. Dan bangunnya ibu tengah malam demi menyusukan anaknya yang kehausan, itu pahalanya jihad di jalan Allah. Saya lagi ya, setiap tetesan air susu ibu yang ditelan oleh anak itu berbuah. Dan bangunnya ibu tengah malam demi menyusukan anak, itu pahalanya. Berarti kalau begitu ada surga bagi seorang istri, ada surga bagi seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya. Bisa dipahami gak semuanya nih? Pak, saya aja 9 keluarga itu orang tua saya, ibu saya menyusui 9-9-nya. Barangkali itulah jalan ibu kita menuju surga. Benar apa enggak ini? Setiap anak disusukan. Kita nggak pernah tahu, surga belum tentu dicari di musola. Surga belum tentu didapat di masjid. Surga belum tentu didapat dengan umroh dan haji di tanah suci. Bisa jadi bagi seorang ibu surganya di mana? Di rumah, dalam membesarkan anak-anaknya. Sementara ibunya menyusui, bapaknya ngapain? Tidur. Beli susu. Apa Jeffrey? Beli susu, Pak. Beli susu anak lagi, Pak. Ini kok berdua klop sekali ini berdua. Hamid artinya pujian. Abdul Hamid, hamba yang memuji, hamba yang mendapatkan pujian. Jeffrey Al-Bukhari. Lagi ya. Sementara buat bapaknya ngapain? Ternyata di kalimat berikutnya di Quran ayat yang sama, bareng-bareng. Wa 'alal mauludi lahu. Yuk. Ini surat ayat pegang. Kedua ayatnya 233. Wa 'alal mauludi lahu. Yuk. Tangan saya. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah ada 2. Sama-sama. Kewajiban seorang ayah ada 2. Dalam berumah tangga ada yang namanya hak dan wajib. Jangan ragu, dalam berumah tangga ada yang namanya hak dan kewajiban. Kewajiban ayah, kewajiban suami menjadi haknya Istri. Kewajiban istri menjadi haknya Suami. Benar apa nih? Apa itu wajib dikerjakan dapat Pahala. ditinggalkan? Barusan kita zuhur itu sunnah apa wajib? Maka kalau suami nggak mengerjakan ini, dosalah dia. Apa kewajiban seorang suami? 2 dalam Quran. 1, rizquhunna, nafkahi istri. 2, kiswatuhunna, memberikan pakaian istri. Sama-sama. Kewajiban seorang suami dalam Quran ada 2. Yang pertama nafkahi, yang kedua Pakaian. dan ketika istri menerima nafkah itu memang sudah Wajib. Hak. Ya Allah, ya Rahman, ya Wajiban Rahman. suami. Umroh ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Semoga yang amin paling gede, yang murahnya ada yang bayarin ya Allah. Amin. Yang bayarin sampai kangen Bang Syukron, semoga ya Allah. Amin ya Allah. Kalau suami nyuruh istrinya KB, berarti kan mengurangi apa nggak gitu Ustaz? Ulangi. Angkat suaranya. Misalkan seorang suami atau kepala pemerintahan, dia galakkan KB ini. Apa? Menggalakkan KB. KB. Jadi dia ingin misalkan si suami anaknya cuma 1 atau 2, atau seorang kepala pemerintahan. Jadi dia sebelah nggak usah banyak-banyak anak. Nah ini kan mengurangi amal ibadah si ibu tadi. Nah, kira-kira gitu atau gimana? Kira-kiranya. Ternyata pikirannya smart handphone. Apa Ustaz maksudnya? Tanzimul walad, mengatur kelahiran itu diperbolehkan dalam Islam selama banyak faktor. 1 diantaranya adalah ada penyakit, 2 karena faktor di luar itu. Maka kalau umpama istri atau suami membatasi kelahirannya, maka sah-sah saja selama banyak faktor dan semoga itu diridhoi. Maka kalau umpama ada
penggalangan KB keluarga berencana, maka itu silakan saja selama kesepakatan suami dan istri. Kembali lagi, sampai mana tadi itu? Kewajiban. Ada nggak pusat lagi tausiah tiba-tiba ada yang nanya? Ada. Alarm. Pak Hamid. Kembali lagi ya. Nah, jadi kewajiban seorang suami memberikan apa tadi? Nafkah. Dan ketika istri menerima nafkah dari suami, istri menerima nafkah yang memang udah haknya, tapi suami mengasih nafkah adalah kewajiban, dan itu bukan sunnah tapi wajib. Sama-sama yuk angkat suaranya. Afdolus sodaqoh. Afdolus sodaqoh. Saya tanya, afdol itu apa? Yang paling utama. Sedekah yang paling utama. Ulangi. Sedekah yang paling utama kepada siapa? Barang-barang. Anfaqtahu ala ahlika. Sebelum sedekah sama yang lain, sama siapa dulu? Keluarga. Saya, kenapa Pak Amit begini-begini palanya? Dapat pencerahan yang luar biasa. Emang selama ini gak nafkahin. Sedekah yang paling utama kepada siapa tadi? Maka Pak Hamid punya uang 1 juta, istrinya membutuhkan, tapi yayasan di jalan juga membutuhkan. Mana sebenarnya yang diutamakan? Istri. Maka sedekah sama istri, maka nafkahi istri bukan sunnah, tapi sedekah kepada luar bukan zakat ya. Itu adalah sunnah. Mana yang dikedepankan, sunnah apa wajib? Wajib. Maka kenapa banyak laki-laki buat hobinya, buat mancing, buat beli batu cincin, buat ini, buat itu diutamakan, sementara keluarganya membutuhkan. Jangan mengedepankan yang lain kecuali kedepankan yang wajib. Oh, pamit beli batu mulu sih. Emang ada di sini yang hobi mancing? Bang Syukur ada di sini. Ada Pak, yang ATM-nya dipegang istrinya. Ya Allah, dia lagi ya Allah. Nah, sini semuanya bareng-bareng ya. Menafkahi istri dengan cara memberikan. Kita nafkahi istri dengan cara memberikan. Tulus. Bareng-bareng ya. Menafkahi istri kan memberikan apa? Uang. Benar apa enggak? Iya, adapun ATM-nya dikasih ke istri, nomor PIN-nya dia tahu, itu udah masing-masing urusan keluarga. Benar apa enggak? Karena setiap keluarga itu punya sistem dan peraturan yang beda-beda. Kalau itu suami ATM-nya nomor PIN-nya dikasih ke istri dan dia nyaman, ya gak jadi masalah juga. Yang lain gak bisa mengucilkan. Kamu kayak enak. Masalahnya suaminya ngeluh Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau suaminya ngeluh, saya takut ntar stres, darahnya naik, satu meninggal. Gitu ya. Jadi kalau gitu gimana Ustaz? Ya udah usah dia dah. Ya ada juga sih. Ada juga demi Allah ya, yang ngadu ke saya, dia itu kalau berangkat kerja dijatah 30.000, mau berangkat ke kantor 30.000 sama istrinya. Ya Allah, akhirnya dia curhat sama teman kantornya. Yang jadi masalah, akhirnya dia merokok. Rokoknya gimana caranya? Nunggu dikasih rokok sama temennya. Wahai para istri, camkan ini baik-baik. Berikanlah keluasan kepada suamimu. Jangan sampai dia dikucilkan di teman kerjanya. Akhirnya sakit suami, stres, siapa yang repot? Istri-istrinya juga. Lagian salah sendiri, dan lagi-lagi yuk. Lagi-lagi ya. Berarti kalau begitu, suami nafkahi istri dengan cara memberikan apa tadi nih? Uang itu didapatnya dengan cara apa nih? Jadi kalau begitu dalam Islam, kerja adalah ibadah. Sama-sama, kerja adalah ibadah. Jam berapa mulai masuk ke kantor ini? Jam 8. Jam 8 pagi sudah ada yang kerja. Tukang bangunan kerja di proyek. Sabtu sore dapat uang gaji, dikirim ke kampungnya. Benar apa enggak? Sementara jam 8 pagi di masjid atau di musola ada yang sholat sunnah duha 12 rakaat. Katakan saya dulu ya, yang ini sedang di tukang bangunan kerja proyek, tiap Sabtu sore dapat uang gaji dikirim ke kampung. Yang ini jam 8 pagi sedang duha 12 rakaat. Maka yang ini jangan apa nih? Sombong. Dia kira surga hanya dengan duha. Tapi kalau kerja pun jalan menuju apa?
surga. Maka mulai saat ini kita bisa pahami banyak jalan menuju Surga. Surganya istri membesarkan anak-anak, surganya suami menafkahi keluarga. Semangat bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Saya tanya, capek gak? Berangkat pagi, pulang sore, enggak? Normalnya capek apa enggak? Capek. Dalam hadis apa yang terjadi? Sama-sama. Man amsa. Bukan angsa. Ya Allah, dia lagi salah ya. Coba ulangi Pak Amin. Bukan angsa, itu soal amsa. Man amsa. Kalan apa? Tolong susun. Ini hadisnya Tobroni, hadis perawi Tobroni Sahih. Tolong susun. Man, barang siapa? Amsa, di sore hari. Kalan, capek. Ulangi. Man amsa kalan. Artinya, Barang siapa di sore harinya capek. Susun ya. Min amaliyadihi. min amalia Karena kerja. Karena apa? Maka kerja di ladang, kerja di kantor, umumnya sore hari karena manusia terbatas akan merasa capek. Tapi kerja itu tujuannya menafkahi. Maka Rasul mengatakan amsa. Apa artinya amsa? Di sore hari, barang-barang maghfuron lahu. Maghfuran Maka dosa-dosanya Allah ampuni. Berarti kalau begitu, Bapak kerja di sini tahunan, bahkan ada nggak yang belasan tahun? Maka tanpa disadari di sore harinya dosa-dosanya Allah ampuni. Maka kalau begitu, pengampunan dosa dalam Islam bukan hanya dengan umroh haji. Maka orang yang kerja di tukang bangunan di luar sana jangan meremehkan. Bisa jadi itu jalan dia menuju surga. Kita yang hadir ke pengajian jangan merasa paling benar sendiri. Banyak jalan menuju surga dan Allah nggak suka kalau kita mengatakan kamu nggak masuk surga, kamu dosanya nggak diampuni. Emang surga milik Dia. Ternyata Allah mengatakan kepada yang mengatakan begitu, kamu masuk neraka. Dan yang mengatakan dan yang berbuat dosa, kamu dengan rahmat Allah masuk apa? Surga. Maka sekarang niatkan apapun, tujuannya adalah ibadah, mengabdi buat keluarga. Sama-sama, tujuannya adalah ibadah, mengabdi buat keluarga. Apa yang terjadi Ustaz? Jeffrey tinggal di mana? Depok Kesini naik motor. tangannya hitam keras karena sering pegang cangkul. Bukan Jeffrey, ini Sa'ad bin Mu'az. Oh ya. Jadi sehat Jeffrey. Sehat. Siapa namanya? Siapa namanya tadi? Pak Amin. Saat Ini kalau saya pengajian dulu udah lama, udah bertahun-tahun saya pengajian, beliau selalu di sini dulu. Saya tandain pokoknya beliau ya. Siapa tadi namanya tadi? Sa'ad bin Mu'az. Siapa namanya tadi? Saat Hitam, tangannya keras. Tangannya hitam keras. Nabi memegang tangannya Sa'ad dan Nabi mengatakan, "Ma balu yaduka ya Sa'ad? Ada apa dengan tanganmu wahai Sa'ad?" Kata Sa'ad, "Sering megang cangkul demi bercocok tanam, demi menafkahi keluarga." Jadi tangannya kapalan karena megang cangkul. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Dirimu Allah haramkan dari sentuhan api neraka." Makanya Jeffrey pulang dari sini ke Depok, usahakan itu gas motornya lebih ditemin lebih apa? Noflok. dan nanti depan laptop komputer usahakan lebih apa lagi? Apa yang terjadi Ustaz? Maka Gojek online, ya Gojek online, hujannya kehujanan, panasnya kepanasan, warna mukanya berubah menjadi hitam. Maka apa yang terjadi? Maka efek kerja yang melukai diri kita itu tanpa disadari mengharamkan diri kita dari sentuhan api neraka. Kenapa begini lagi? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Pencerahan Ustadz siang ini. Jadi setidaknya ngelihat ojek online udah beda. Oh iya. Jadi ya sebelumnya sih beda.
Tapi begitu dapat pencerahan dari Ustaz, semakin Ini kalau beliau pakai peci sorban, beliau ceramah. Sini semuanya yuk, baca Asmaul Husna sampai Al-Basit bareng-bareng. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, yuk. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Wali, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, yuk. Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit. Ke tangan saya. Ya, udah tangannya jangan begini, saya aja. La ilaha illallah. Ya, 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 ke depan ya. Qabid artinya menyempitkan, basit artinya melapangkan. Ya bareng-bareng. Qabid artinya menyempitkan, basit artinya melapangkan. Makanya saya nggak pernah ada orang namanya Abdul Qabid. Seujung-ujung saya nggak pernah nemuin nama orang Abdul Qabid. Tapi sering saya temukan Abdul Basit. Hamid ada, Abdul Hamid ada. Ya Allah, dia lagi astagfirullahaladzim. Ini harus dirupiah, ini benar Pak Ustaz, harus dirupiah nih ya. Ini nggak ada, Abdul Jeri nggak ada. Apa itu Abdul Basit yang sama-sama yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu mulia. Ulangi, yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu mulia. Maka di luar sana orang berjibaku cari receh, belum tentu hina. Dan ada orang yang tinggal tanda tangan, maka cairlah puluhan bahkan ratusan juta, belum tentu paling mulia. Maka di dunia ini ada yang ada yang itulah dunia berputar jadinya. Maka kalau di luar sana ada orang yang cari uang receh demi menafkahi keluarga, kemudian efek kerjanya menimpa dirinya, capek, letih, muka berubah menjadi hitam, maka itu bisa jadi adalah mulianya dia, dan itu jalan dia menuju apa? Surga. Syukur-syukur kita semuanya menjadi orang yang mulia. Jangan pernah melihat orang dari sisi zohirnya. Don't judge. Ulangi Pak Amin. Gimana? Dari situ kita bisa pahami, semangat bekerja, semangat menafkahi keluarga, kita nggak pernah tahu surga dari arah mana. Tepat jam 1 siang. Tanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Pak pamit semua ya, mau acara. Ya, kasih salam.